بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sejarah mengenai Perang Salib yang kelima, di mana Perang Salib yang kelima ini merupakan perang yang terjadi di Yerusalem, yaitu dengan tujuan orang-orang Eropa ingin merebut kembali Yerusalem daripada kaum muslimin. Nah, tujuan saya menyampaikan sejarah ini tidak lain adalah untuk menambah wawasan kita semua agar kita dapat mengetahui hal-hal yang berkaitan mengenai peperangan di masa lalu. Nah, bagaimana sejarahnya? Marilah kita masuk ke dalam pembahasannya. Perang Salib yang kelima adalah upaya orang Eropa untuk merebut kembali Yerusalem dan seluruh tanah suci lainnya dengan terlebih dahulu menaklukkan Kairo, yaitu ibu kota dinasti Ayyubiyah yang kuat yang berada di Mesir. Gerakan yang berlangsung antara tahun 1217 hingga tahun 1221 ini bermula ketika Paus Innocentius yang ketiga dan penggantinya, yaitu Paus Honorius yang ketiga, memberangkatkan tentara salib yang dipimpin oleh Raja Andre yang kedua dari Hungaria dan Adipati Leopold yang keenam dari Austria untuk menuju ke Yerusalem. Akan tetapi, setelah bertempur selama hampir 4 tahun, tentara salib ini belum mampu mengalahkan pasukan muslim, dan alhasil mereka terpaksa menyerah dan menyepakati perjanjian damai yang bertahan selama 8 tahun. Rencana untuk merebut Yerusalem telah dipersiapkan oleh Paus Innocentius yang ketiga sejak tahun 1208. Kemudian pada April 1213 ia mengeluarkan bulla kepausan, yaitu dokumen yang dikeluarkan Paus yang menyerukan kepada seluruh umat Kristen untuk bergabung dalam perang salib. Nah, dalam dokumen tersebut, Paus menargetkan sukarelawan yang memiliki keterampilan dalam berperang. Sementara para biarawan dan laki-laki yang tidak terampil dalam militer sangat didorong untuk menyumbangkan dana daripada terjun ke medan perang. Hal ini untuk menghindari insiden seperti pada Perang Salib di tahun 1212 yang melibatkan para petani dan anak-anak. Nah, kampanye perekrutan tentara perang ini cukup berhasil, terutama di Jerman, Inggris, Italia, Hungaria, dan Georgia. Kemudian setelah Paus Innocentius yang ketiga meninggal pada tahun 1216, persiapan perang kemudian dilanjutkan oleh penggantinya, yaitu Paus Honorius yang ketiga. Nah, serangan pertama Perang Salib yang kelima ini dipimpin oleh Raja Andre yang kedua dari Hungaria. Kemudian pada Juli 1217, Raja Andro yang kedua ini dan Adipati Leopold yang keenam dari Australia berangkat dari Zagreb menuju Yerusalem, dan mereka membawa lebih dari 20.000 tentara berkuda yang diangkut oleh armada Venesia. Akan tetapi serangan pertama ini belum membuahkan hasil dan Raja Andro yang kedua kembali ke Hungaria pada Februari 1218 karena sakit. Kemudian pada Mei 1218, tentara Jerman yang dipimpin oleh Oliver dari Paderborn dan tentara campuran tentara Belanda, Flemish, dan Frisia yang dipimpin oleh Pangeran William yang pertama dari Belanda bergabung dalam Perang Salib untuk menyerang Damietta di Mesir, dan mereka bersekutu di Anatolia dengan Kesultanan Rum Seljuk di bawah Kaikous yang pertama dan menyerang Ayyubiyah di Suriah. Nah, kemudian pada Juli 1218
tentara salib mulai mengepung Damietta dan berhasil menguasainya pada Agustus di tahun yang sama. Akan tetapi beberapa bulan berikutnya pihak yang terlibat banyak yang terbunuh akibat penyakit. Oleh karena itu pada tahun 1219 Paus Honorius yang ketiga ini mengutus Pelagius dari Albano untuk memimpin perang salib. Nah, Sultan Al-Kamil mencoba berunding dengan menawarkan untuk menukar Damietta dengan Yerusalem. Akan tetapi ditolak oleh Pelagius. Kemudian setelah menduduki pelabuhan Damietta, tentara salib ini bergerak ke selatan menuju Kairo pada Juli 1221. Akan tetapi mereka terhalang oleh banjir di Sungai Nil, sehingga harus mundur ke puncak bukit yang terdekat, di mana para pasukan terpaksa bertahan hingga kelaparan. Nah, dengan persediaan makanan yang semakin menipis, maka pasukan di bawah Pelagius akhirnya menyerah. Kemudian pada 28 Agustus tahun 1221, tentara salib ini menyerah dan kedua belah pihak menyepakati perjanjian damai. Kemudian Sultan Al-Kamil mendapatkan Damietta kembali dan seluruh tahanan muslim. Sedangkan tentara salib yang mengalami kerugian besar dapat kembali ke Eropa tanpa adanya gangguan. Dan kemudian setelah peperangan terdapat perdebatan dan saling tuding tentang siapa sebenarnya yang patut disalahkan atas kekalahan tentara salib. Dan kegagalan ini kemudian menimbulkan munculnya sentimen anti kepausan. Salah satunya dari penyair Ocetan Guilhem Figuera. Nah, demikianlah sejarah singkat mengenai perang salib yang kelima. Semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua, karena tujuan saya menyampaikan sejarah ini tidak lain adalah untuk menambah wawasan kita semua. Akhirul kalam, wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.